Paman ini menemukan dua bayi di tempat sampah. Karena tidak ada orang tuanya, dia pun memungut bayi itu lalu menggendongnya. Setelah dibawa ke tempat sembahyang dan diberikan berkah oleh pendeta, mulai saat itulah bos mafia ini merawatnya. Di usia mereka yang seharusnya sekolah dan memegang pensil, tapi malah memegang senjata. Sehingga dari kecil mereka pun sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor, dari mencuri, mukulin, dan menghabisi orang. Namun mereka selalu bersama melakukan pekerjaan tersebut. Suatu ketika ada seorang kakek-kakek tua yang sedang memutar seling untuk menutup lintasan kereta api. Di saat yang bersamaan ada rombongan yang membawa menteri akan melewati perlintasan itu. Merasa rombongan menteri harus diprioritaskan, ajudannya turun dan marah-marah kepada si kakek. Di saat itulah pemuda ini lewat menggunakan motornya, lalu berhenti di samping mobil si menteri. Dia berteriak agar palangnya jangan dibuka jika tak ingin Pak Menteri tewas. Mendengar itu Pak Menteri pun membuka kaca mobilnya. Pemuda ini berkata bahwa jika mereka lewat dan mobilnya ditabrak kereta, maka Pak Menteri akan tewas. Yang membuat Pak Menteri tersinggung dan marah-marah kepada para ajudannya. Ketika mereka akan keluar untuk menghajarnya, pemuda ini bilang, "Ya sudah, angkat saja pelangnya biarkan menteri lewat." Namun seketika itu juga kereta mendekati lintasan dan pemuda ini mengatakan, "Waspadalah Pak Menteri, peluit sudah ditiupkan dan tiket kematianmu segera tiba." Mendengar ucapan barusan, menteri ini marah besar dan tidak terima. Lalu di saat keributan itu terjadi, tiba-tiba saja kereta melintas dan sebuah peluru mengenai Pak Menteri, yang membuat menteri itu seketika tewas ditembak oleh seorang pemuda bernama Tutu dari atas kereta. Dia marah dan akan mengajar penembak itu. Namun dia tidak mengira kalau pemuda yang bernama Dep ini mengeluarkan senjata. Tutu dan Dep pergi menemui orang tua angkatnya yang merupakan bos mafia. Mereka memberitahukan bahwa menteri itu dan ajudannya sudah tewas, yang membuat bos mafia pun senang, lalu memberikan bayaran atas keberhasilan mereka. Nah guys, bagaimana cerita selanjutnya? Saksikan part 2.